selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan menggambarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya Jasmine Rahmadi. Inilah kabar Sumatera untuk Anda. Pemirsa, kapal pembawa BBM bermuatan 46 ton solar tenggelam di perairan Sungsang, Banyuasin, Sumatera Selatan. 36 ABK berhasil diselamatkan. Kapal ARK Siloh tenggelam di perairan Sungsang, Banyuasin, Sumatera Selatan. Kapal ini bermuatan 46 ton solar. Diduga kapal mengalami kebocoran dan cuaca buruk. Kapal dihantam gelombang tinggi. Seluruh ABK berjumlah 36 orang berhasil diselamatkan oleh tim Basarnas. Itu kapal sudah mulai miring. Kru ini sudah dievakuasi ke motor Vessel ataupun kapal motor Miracle, artinya dalam kondisi selamat. Dan informasi terakhir, ke-23 orang ini sudah dievakuasi melalui Tango Bravo ataupun takbut STS-24. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Slamet Caniago, TV One mengabarkan. Puluhan tempat penambangan sumur minyak mentah ilegal di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dirazia aparat gabungan. Polres Musi Banyuasin, TNI dan Satpol PP merazia lokasi sumur minyak ilegal di kawasan Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Petugas membongkar lokasi tambang dan menyita puluhan mesin tambang. Ada puluhan sumur minyak yang ditutup. Sementara para penambang beralasan mereka terpaksa demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penertiban, ini nggak ada lagi yang namanya sumur-sumur baru yang ada di Desa Tanjung Dalam. Dan juga nanti setelah ini ya kita akan mendorong lagi upaya-upaya pemerintah kabupaten untuk legalisasi minyak-minyak tradisional masyarakat ini. Sumur minyak ilegal merusak lingkungan dan rawan kecelakaan kerja karena keamanan di bawah standar. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Sebanyak 174 pengungsi etnis Rohingya kembali terdampar di lepas pantai Gampong, Ujong Pie, Kabupaten Pidie pada Senin sore 26 Desember kemarin. Mereka sempat terombang-ambing selama 40 hari di tengah laut sebelum akhirnya terdampak di pantai Ujong Pie. Inilah detik-detik saat para pengungsi etnis Rohingya mendarat di pesisir pantai yang terekam oleh video amatir milik warga. Para pengungsi ini turun dari kapal dalam keadaan lemas tak berdaya. Warga sekitar langsung menghampiri dan memberikan pertolongan bagi pengungsi pencari suaka ini yang tergeletak di pesisir pantai Gampong Ujong Pie. Diketahui ke-174 pencari suaka etnis Rohingya ini sempat terombang-ambing selama 40 hari di tengah laut tanpa makanan dan air minum. Kepala Puskesmas Ujong Pie, Jufrida menyebutkan sedikitnya 39 orang pengungsi Rohingya diberikan perawatan intensif karena mengalami dehidrasi berat. Mereka dievakuasi di Mula Salah terdekat dan diberikan cairan infus oleh petugas kesehatan. Kehilangan cairan dehidrasi ya. Oke, untuk sementara penanganannya gimana nih Bang? Sementara kita sudah melakukan tindakan pemasangan infus bagi pasien-pasien yang dehidrasi. Kemudian rencana kita akan koordinasi dengan pihak kecamatan atau Pak Camat, kita mau pindahkan ke titik pengungsian. Kepada petugas, para pengungsi Rohingya mengaku meninggalkan tempat penampungan pengungsi di Bangladesh dan sempat terkatung-katung di laut lepas selama 40 hari sebelum akhirnya merapat ke perairan Aceh. Total 174 pencari suaka etnis Rohingya yang diselamatkan ini adalah rombongan kedua yang datang ke kawasan Aceh.
Sebelumnya 58 laki-laki etnis Rohingya lainnya juga mendarat di Ladong, Aceh Besar beberapa waktu lalu. Kini para pengungsi Rohingya telah direlokasi ke tempat penampungan sementara di gedung sekolah SMP 2 Muara 3 Kabupaten Pidi. Dari Pidi Aceh, Muhammad Fadli, TV One mengabarkan. Sebanyak 8 kg narkotika jenis kokain berlogo bendera Israel ditemukan warga Teluk Simas di Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau. Kokain tidak bertuan yang dikemas di sebuah plastik tersebut telah diamankan di Polres Anambas. Warga Teluk Simas, Desa Air Biru, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Anambas menemukan narkotika jenis kokain yang terdampar di hutan. Atas temuan ini, warga kemudian melaporkannya kepada aparat kepolisian. Saat ditemukan, sebanyak 8 kg kokain ini berada di sebuah jerigen yang dibungkus di plastik dan telah menjadi 8 paket. Setiap paket dibagi menjadi 1 kg. Tiap paketnya juga dilampirkan dengan bermacam foto, terdiri dari bendera Israel, wajah manusia, dan lain-lainnya. Menurut keterangan polisi, penemuan barang ini bermula saat warga sedang mencari kayu di dalam hutan. Bahwa 8 bungkus tersebut adalah narkotika jenis kokain. Proses pemeriksaan pun juga sudah dilakukan menggunakan narkotes dan diyakini bahwa ke-8 bungkus tersebut adalah narkotika jenis kokain. Polisi masih melakukan penyelidikan atas temuan narkotika ini dan belum diketahui pemilik serta asal kokain tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kabar Sumatera akan kembali hadir dengan sejumlah kabar menarik lainnya usai jeda. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Pemirsa, sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati.
Dalam sidang kali ini, tim kuasa hukum Sambo dan Putri menyerahkan 35 bukti ke majelis hakim. Ke-35 bukti tersebut berupa video, foto, dokumen, peraturan hingga putusan pengadilan yang terkait dengan jeratan pasal 340 dan pasal 338. Selain itu, agenda sidang juga mendengarkan keterangan BAP yang dibacakan oleh JPU dari sejumlah saksi yang tidak bisa hadir di persidangan. Kuasa hukum Putri Chandrawati, Febri Diansyah, menampilkan foto-foto keakraban Putri dan para ajudan serta ART saat ulang tahun pernikahan sebagai salah satu bukti dalam persidangan hari ini. Kendati demikian, majelis hakim mempersilahkan tim kuasa hukum untuk menyampaikan bukti-bukti saat pledoi nanti dan bukan saat pemeriksaan saksi-saksi. Untuk bukti B1A, ini perlu kami sampaikan dan juga nanti print out-nya kami sampaikan ke majelis hakim. Ini foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati yang ke-22 tanggal 7 Juli di kediaman Magelang. Nah, konteksnya adalah bahwa pada perayaan ulang tahun perkawinan tersebut itu dirayakan bersama para ajudan dan para ART, termasuk di sana ada Joshua juga, almarhum Joshua dan beberapa yang lain, dan terlihat kedekatan Bu Putri memperlakukan para ajudan semuanya sama, termasuk juga para ART. Ini yang kalau kita hubungkan dengan keterangan ahli sebelumnya, ada relasi informal memang yang terjadi di antara Bu Putri dengan para ajudan dan para ART. Bahwa ada salah satu pihak yang salah tafsir tentu itu di luar kendali terdakwa Bu Putri Chandrawati. Dan peristiwa ini, perayaan ulang tahun ini sebelumnya adalah surprise yang diberikan oleh terdakwa Ferdi Sambo, dan Pak Ferdi Sambo pada saat itu meminta bantuan Joshua untuk mencarikan kue tersebut sebagai surprise untuk Bu Putri. Jadi sampai dengan tanggal 7 tengah malam dini hari tersebut, sebenarnya hubungan semua orang yang ada di foto ini sangat baik dan tidak ada persoalan yang terlihat dari interaksi tersebut, dan ini berkesesuaian dengan saksi-saksi yang lain. Nanti saudara kami berikan kesempatan pada saat pledoi. Izin yang mulia, kami sebagai terdakwa baik secara langsung ataupun melalui penasihat hukum demi prinsip keberimbangan peradilan, kalau jaksa penuntut umum bisa menghadirkan bukti-bukti dan diberikan waktu yang cukup, kenapa pihak penasihat hukum dari terdakwa tidak diberikan bukti dan kesempatan untuk menghadirkan bukti dalam waktu yang cukup juga? Jadi saya pikir kami berharap majelis hakim kami memberikan waktu kepada saudara, biarkan majelis yang menilai, tetapi kesempatan yang itu saudara gunakan pada saat nanti diajukan pledoi. Saudara hanya kami berikan kesempatan untuk menyerahkan saja. Hukum acaranya demikian. Sebenarnya untuk bukti-bukti dari pihak terdakwa itu diserahkan pada saat pledoi, bukan pada saat saksi meringankan. Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Richard Eliezer yang digelar kemarin menghadirkan saksi ahli yang meringankan terdakwa. Dalam sidang tersebut, ahli berpendapat bahwa orang yang melakukan pidana tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena diperintah oleh penguasa atau pejabat yang berwenang. Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Bayangkara II Richard Eliezer Pudihang Lumiu kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 28 Desember. Pihak Eliezer kembali menghadirkan saksi ahli yang meringankan. Saksi ahli yang dihadirkan adalah pakar hukum pidana Albert Aris, seorang ahli hukum yang turut merancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu. Menurut Albert Aris, tes poligraf yang telah dilakukan terhadap kelima terdakwa bisa dipakai sebagai alat bukti. Seperti diketahui, dalam tes tersebut pasangan Sambo dan Putri mendapatkan skor negatif yang artinya terindikasi berbohong. Sedangkan Eliezer dan Ricky Rizal terindikasi berkata jujur dengan hasil skor positif.
Sementara Kuat Ma'ruf mendapatkan nilai positif saat menjawab tidak. Saat diberi pertanyaan apakah Anda memergoki persetubuhan Putri dan Yosua, dan ia mendapat nilai negatif saat menjawab tidak. Pada pertanyaan apakah Anda melihat Pak Sambo menembak Yosua, artinya Kuat terindikasi berbohong. Di sisi lain, Albert Aris juga menyatakan bahwa orang yang melakukan pidana tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena diperintah oleh penguasa atau pejabat yang berwenang. Lantas apakah kesaksian Albert Aris dapat membuat Richard Eliezer bebas dari tuduhan pembunuhan berencana? Tim TV One mengabarkan. Saksi ahli hukum pidana Albert Aris menjelaskan bahwa perintah berdasarkan jabatan harus diuji secara proporsionalitas, yang memberikan ilustrasi kasus yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana karena melaksanakan perintah. Semua perintah jabatan itu memang membenarkan perbuatan yang dilakukan. Semua tergantung cara, keadaan, sarana, prasarana yang digunakan untuk memberikan perintah dan juga melaksanakan perintah tersebut. Mungkin contoh klasik karena tadi saya bilang tidak banyak referensi buku yang mengulas tuntas tentang Amtulak Bevel ini. Contoh perintahnya adalah klasik ini. Ya, supaya saya tidak salah, saya langsung ambil aja dari bukunya langsung kan. Itu Hezekiel Suringga mengatakan, dan beberapa contoh lainnya itu mengatakan waktu itu ada keadaan darurat, jam malam diberlakukan. Seorang wali kota, karena tadi saya mengatakan bahwa perintah jabatan ini perkembangannya adalah public rhetoric for holding, ya, tidak harus hubungan militer juga ya, dalam perkembangannya ada terjadi seperti itu. Dia memerintahkan setiap orang yang keluar jam malam lewat dari jam 8 malam tembak semuanya. Ini pernah ada kejadian seperti itu. Nah, perintah seperti ini secara asas proporsionalitas diukur secara normatif pun itu nggak bisa dibenarkan. Mungkin dia saja mau beli susu untuk anaknya atau beli makanan, nggak ada alasan, pokoknya keluar tembak langsung gitu. Nah, hal seperti ini yang diuji secara proporsionalitas dan subsidiaritas. Dan apakah dalam kondisi tersebut ada keadaan tertekan, terpaksa dari si pemerintah sehingga dia tidak punya pilihan lain selain melakukan itu. Harusnya ketika dia menerima perintah dari wali kota, setiap orang yang keluar lebih dari jam 8 malam tembak di tempat. Dia harus berpikir juga, apa betul ya saya harus lakukan ini. Makanya dalam konteks Amtulak Bevel itu berbeda dengan pasal 5, meskipun sama tapi agak sedikit berbeda daya kritisnya. Ketika seorang melaksanakan tentang undang-undang menurut pasal 50, Wettelijk Voorschrift, orang itu nggak boleh bertanya lagi. Meskipun undang-undangnya dirasa tidak adil, dia harus lakukan gitu. Nggak boleh bertanya. Tapi memang dalam Amtulak Bevel, seseorang itu harus berpikir kritis. Dia setidaknya bertanya dalam hati. Kalau saya lakukan ini gimana ya? Kalau saya nggak lakukan ini resikonya apa ya? Kalau saya abaikan ini apa yang akan terjadi pada hidup saya? Dia berada dalam situasi terpaksa untuk melaksanakan perintah tersebut. Makanya saya bilang tidak cukup untuk menilai hal-hal tadi yang ditanyakan oleh yang mulia penuntut umum, yang terhormat penuntut umum maksud saya, dari sisi ukuran normatif deskriptif saja, tidak cukup. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo divonis 9 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Roy Suryo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja dan sadar menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan perpecahan berdasarkan SARA. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis 9 bulan penjara dipotong masa tahanan kepada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menghukum Roy Suryo selama 1 tahun 6 bulan penjara. Meski telah mengumumkan partai-partai yang lolos pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum atau KPU meminta agar para kontestan, terutama bakal calon legislatif, tidak berkampanye terlebih dahulu. Kampanye di awal dinilai akan sia-sia sebelum daftar caleg ditetapkan, serta adanya potensi perubahan sistem pemilu. Setelah menetapkan partai-partai yang lolos pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU RI kembali melanjutkan tahapan pemilu berikutnya. Hingga Februari mendatang, KPU akan menetapkan jumlah kursi serta daerah pemilihan yang akan diperebutkan dalam pesta demokrasi mendatang.
Meski tahapan pemilu sudah ditetapkan, Komisi Pemilihan Umum KPU RI meminta agar para kontestan tidak melakukan kampanye terlebih dahulu. Ketua KPU Hasyim Asyari mengingatkan bahwa kampanye yang dilakukan caleg akan sia-sia sebelum ditetapkannya daftar caleg oleh partai. Selain itu, sistem pemilu proporsional terbuka kemungkinan akan berubah jika Mahkamah Konstitusi memenangkan gugatan yang meminta agar nama caleg tidak lagi dicantumkan dalam kertas suara. Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi ya, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup. Maka dengan begitu menjadi tidak relevan. Misalkan saya mau nyalon pasang gambar-gambar di pinggir jalan menjadi nggak relevan. Karena namanya nggak muncul lagi di surat suara. Dan nggak akan nyoblos lagi nama-nama calon. Yang akan dicoblos hanya tanda gambar partai politik sebagai peserta pemilu. Sehingga dalam banyak diskusi sering kami sampaikan, kami berharap kita semua menahan diri untuk tidak pasang-pasang gambar dulu. Siapa tahu kemudian sistemnya kembali tertutup. Hari ini KPU dan Polri menandatangani kerjasama terkait penyelenggaraan Pilpres di kantor KPU Pusat. Diharapkan Polri dapat mengawal jalannya pesta demokrasi dengan aman dan lancar. Sebelumnya KPU juga menandatangani MOU dengan sejumlah forum akademik, IP, MIPI, FAN APHTN, HAN. Kerjasama tersebut bertujuan untuk menciptakan Pilpres yang berkualitas dan demokratis. Dari Jakarta, Yasin Idris, Sahrul Hidayat, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan kembali hadir dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami. tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Nah, Bang ini duriannya yang rasanya pahit atau manis nih?
Ini yang pahit ya? Yang pahit, Yang agak kuning-kuningan. ini manis, kering, kuning. Oke, berarti ini ada 2 varian yang pahit dan manis. Oke, ya halo pemirsa, hari ini saya sedang berburu kuliner khas Medan, apalagi kalau bukan buah durian. Nah, di Medan ini ada banyak sekali varian rasa durian, ada yang jenis pahit, manis, dan berbagai macam. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu kedai durian yang memang cukup terkenal di kota Medan, yaitu Durian Ucok. Nah, di depan saya ini pemirsa, sudah ada 2 jenis durian yang katanya sih ini rasanya manis dengan tekstur yang sedikit kering, dan ini adalah durian dengan rasa pahit yang memang ini lebih digandrungi di kota Medan dengan warnanya sedikit kekuning-kuningan. Nah, seperti apa kira-kira rasanya? Langsung aja saya mau cobain. Namun, sebelum Anda menyantap durian Medan, jangan salah pilih untuk menemukan durian yang lezat. Kalau memilih durian yang bagus, biasanya harum, wangi dia, harum dan segar buahnya. Kayaknya seperti yang baru nyampe, dia harum, itu buka aja, itu pasti bagus. Kalau di Medan, varian rasanya ada 3 macam. Manis, legit, dan pahit. Nah, tapi biasanya orang-orang yang dari Jawa biasa suka manis, legit. Kalau yang Medan biasanya suka yang pahit. Tergantung selera orang aja, yang mana selera orang. Wow, nah ini dia pemirsa, durian yang punya cita rasa pahit. Nah, saya akan coba nih, kira-kira gimana sih rasanya. Ini teksturnya legit pemirsa. Rasanya juga memang nggak begitu pahit, tapi memang ada sedikit rasa manis dan pahit. Jadi tercampur manis dan pahit maksud saya. Jadi ini memang lezat sekali. Untuk satu buah durian dibanderol dengan harga bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000 per buahnya, tergantung ukuran dan kualitas. Kebetulan suka, karena kan durian ini khas dari Medan, Bang. Karena rasanya manis dan enak. Sekitar 5 kayaknya. Sering, Bang. Kebetulan ini saya bawa teman dari Batam, dia baru nyampe di Medan. Karena terkenal akan kelezatannya, dalam sehari, kedai Durian Ucok menghabiskan hingga 1.500 buah durian. Nah, pemirsa bagaimana? Pasti Anda tergiur kan lihat saya makan durian? Nah, ini saya cobain durian yang jenis rasa manis. Nah, nih dengan teksturnya yang sedikit berwarna kuning, ya. Nah, pemirsa yang begitu, saya mau pantun dulu nih untuk pemirsa di rumah. Sungguh cantik si anak perempuan, makin cantik pakai perhiasan. Kalau Anda berkunjung ke Medan, jangan lupa cobain durian. Nah, ini dia. Dari Medan, Sumatera Utara, Nopri Avandi, Ferry Utama, Titian mengabarkan. Pemirsa, tim rescue kantor SAR Pangkal Pinang mengevakuasi 3 anak buah kapal MV Mehat 2 yang mengalami mati mesin di perairan pantai Rebo, Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Dengan menggunakan KN SAR Karna, tim rescue berhasil mengevakuasi Nusi Yasin, Riki Ardian, dan Marianto dalam kondisi selamat. Proses evakuasi berlangsung di malam hari. Dengan menggunakan genset darurat lampu, mesin kapal berhasil menyala dengan perkiraan waktu menyala 20 menit. Usai diselamatkan, ketiga ABK tersebut dibawa ke dermaga PTS Bangkal Balam untuk diserahkan kepada agen kapal. Pemirsa, untuk kenyamanan Anda agar terus mendapatkan informasi terkini dari stasiun TV kesayangan Anda, TV One kini sudah memperluas siaran digitalnya. Dan untuk pemirsa TV One yang belum menemukan siaran TV One pasca pelaksanaan analog switch off, silakan scan ulang pesawat TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran kami. Untuk wilayah Jakarta di 34 UHF, Bandung 38 UHF, Semarang 39 UHF, Jogja 35 UHF, dan Surabaya 32 UHF. Demikian kabar Sumatera hari ini pemirsa, saya Jasmine Rahmadi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.